Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ansori dengan NPM 52002111806. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Pancasila. Yang pertama, perbedaan etika dan etiket. Menurut Barthes, etika dan etiket memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama, etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang, etika tidak berlaku. Etika berlaku tidak tergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Yang kedua, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar dengan sesuai yang diharapkan. Sedangkan etika adalah niat perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Yang ketiga, etiket bersifat relatif. Mungkin bisa dianggap tidak sopan bagi salah satu kebudayaan, tapi dianggap sopan di kebudayaan lain. Misalnya makan menggunakan tangan atau sendawa waktu makan. Etika jauh lebih absolut atau bersifat mutlak. Misalnya, aturan jangan mencuri, yang mana menjadi etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu yang keempat, etika adalah formalitas atau lahiriah. Tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan, santun, dan kebaikan. Etika adalah nurani atau batiniah, bagaimana harus bersikap etis dan baik. Lalu yang kedua, aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Yang pertama yaitu etika ketentuan atau etika kebajikan. Etika ini adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi. Lalu yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Lalu ada etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan, kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan suatu tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral dapat didefinisikan berdasarkan kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Lalu selanjutnya,
urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi-sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. 6. Banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Lalu selanjutnya nomor 4, tantangan etika Pancasila kontemporer. Yang pertama, memudarnya moral masyarakat. Yang kedua, semakin merebaknya kasus korupsi. Yang ketiga, sudah hilangnya rasa malu dan takut dalam rakyat. Yang keempat, terjadinya banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima, berkembangnya terorisme dan berita bohong atau hoaks. Yang keenam, hilangnya rasa kepercayaan antar anggota masyarakat. Yang ketujuh, belum ada kebanggaan dan kecintaan terhadap hasil dan proses pembangunan Indonesia. Yang kedelapan, adanya pelanggaran hukum dari peraturan. Yang kesembilan, kerusakan lingkungan yang menyebabkan berbagai bencana alam di Indonesia. Nah, bagaimana solusi atas berbagai tantangan etika Pancasila? Ini menjawab nomor 5. Yang pertama, memperkuat moral dan budi pekerti terutama bagi generasi muda. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah segala-galanya. Yang ketiga, memberi kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Yang keempat, mengutamakan pentingnya nilai kemanusiaan dan pengutamaan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kelima, memupuk persatuan dan persaudaraan dengan mengesampingkan kepentingan dan perbedaan. Yang keenam, membangun cinta terhadap produk dalam negeri dan ikut membangun negeri melalui pajak. Yang ketujuh, memperkuat profesionalitas institusi maupun aktor pelaksana hukum. Yang kedelapan, menjaga maupun memperbaiki lingkungan sekitar agar dapat kembali asri sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu generasi berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.